Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa menampilkan dan saya bisa diberikan kesempatan khususnya kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Budi Manfaat MSI dan Bapak Dr. Anton Sudrajat MA yang telah memberikan kesempatannya untuk saya senantiasa belajar, dan insyaallah pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mempresentasikan hasil daripada proposal tesis yang berjudul Efektivitas Kurikulum Ikro dalam Meningkatkan Kemampuan Kognitif Santri pada Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA IT Al-Multazam 2 Linggajati. Latar belakang ini ditengarai dari problematika pendidikan yang ditemui di lapangan, baik secara empirik ataupun secara konsep yang sudah tertuang dalam latar belakang yang ada di proposal. Pertama, bahwa Indonesia ini merupakan negara yang memiliki kualitas pendidikan di urutan 74 dari 79 negara. Artinya dari skala ataupun ranking yang disurvei itu Indonesia masih menempati ranking yang rendah. Ini bisa ditengarai disebabkan oleh pertama memang biaya pendidikan, kemudian yang kedua adalah santri atau siswa heterogen, yang ketiga ketidaksesuaian sistem sekolah dengan kebutuhan setempat, yang ini mengakibatkan kepada perubahan kurikulum. Menurut Nana Shaudi, bahwa dengan pendidikan kita tidak mengharapkan muncul manusia yang lain dan asing terhadap masyarakat, tetapi manusia lebih bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakatnya. Oleh karena itu, tujuan isi maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi karakteristik kekayaan dan perkembangan masyarakat. Di lembaga kami, bahwa perubahan kurikulum itu adalah merupakan hal yang niscaya, di mana memang kurikulum itu dipengaruhi beberapa landasan, yang semua landasan itu sangat erat berpengaruh kepada perubahan kurikulum yang terjadi. Nah, di lembaga kami juga, alhamdulillah, seperti yang sudah didiskusikan di pertemuan sebelumnya, saya dengan Bapak Dr. Budi juga pernah berdiskusi bahwa di lembaga kami ini memadukan antara kurikulum Diknas Kemendikbud K13 dengan kurikulum khas pondok pesantren dan kurikulum JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Jadi kalau misalkan kita menamakan kurikulum yang dipakai ini sangat panjang kalau dibacakan. Oleh karenanya, atas dasar hal tersebut kita perlu memformulasikan bagaimana caranya bahwa ketiga kurikulum tadi itu dilebur menjadi satu dan melahirkan sebuah platform baru. Nah, platform itu yang dinamakan dengan Ikro. Pernyataan masalah, idealnya kurikulum harus mampu menjawab semua kebutuhan pendidikan di lapangan. Ini merupakan sebuah idealisme, kemudian namun faktanya masih banyak permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaannya dan belum diketahui faktor-faktor penyebabnya, sehingga diperlukan penelitian evaluasi terhadap program kurikulum tersebut. Kemudian untuk pertanyaan penelitiannya, bagaimana penerapan kurikulum Ikro dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA IT Al-Multazam 2 Linggajati? Bagaimana kemampuan kognitif santri pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA IT Al-Multazam 2 Linggajati? Bagaimana efektivitas kurikulum Ikro dalam meningkatkan
kemampuan kognitif santri di SMIT Al-Multazam 2 Linggajati. Untuk tinjauan konseptual dan teori, bahwa efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah efektivitas menerapkan kurikulum Iqra dalam meningkatkan kemampuan kognitif santri. Nah, di sini perlu saya uraikan bahwa kurikulum Iqra ini merupakan kependekan daripada intelligence, Quranic, religious, dan attitude, di mana 4 nilai ini adalah merupakan quality assurance yang harus dimiliki oleh segenap santri Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam 2. Bagaimana cara menerapkannya dan bagaimana cara untuk menerapkan 4 nilai Iqra ini, yaitu dengan cara dimasukkan atau dilebur ke dalam sebuah program pembelajaran. Singkatnya bahwa lembaga kita, lembaga Pondok Pesantren ini memiliki tujuan yang baik, di mana 4 nilai ini adalah 4 nilai yang dibutuhkan di masa saat ini, yaitu intelligence, kemudian juga Quranic, kemudian juga religius, dan attitude. Nah, dalam hal pelaksanaannya, di mana muatan kurikulum itu juga jelas berubah, di mana struktur kurikulum yang ada itu terjadi penambahan-penambahan di bidang Quran, kemudian ada juga di bidang bahasa. Kenapa bidang Quran? Kenapa bidang bahasa? Karena bidang Quran dan bidang bahasa ini adalah merupakan goals daripada visi misi lembaga. Dan visi misi lembaga kita memang adalah yang pertama adalah Quranic, prestasi, terampil berbahasa, akhlak mulia. Jadi empat nilai yang ada di visi ini tertuang dalam Iqra, ya, dalam Iqra. Oleh karenanya di dalam muatan kurikulum itu juga jam Quran itu diperbanyak, kemudian juga jam bahasa juga diperbanyak, sehingga ini bisa memberikan insight yang baik kepada santri, kepada murid untuk bisa mengembangkan, meningkatkan kemampuannya di bidang Quran dan mengembangkan kemampuannya di bidang bahasa. Karenanya kurikulum Iqra ini merupakan kurikulum yang sudah dikaji terlebih dahulu, namun dalam pelaksanaannya kami di lapangan pun banyak menemukan kekurangan-kekurangan yang ini bisa menjadi bahan evaluasi, bahan untuk perbaikan ke depan. Dan dalam perjalanannya kurikulum Iqra ini baru kurang lebih 1 tahun lebih diterapkan di lembaga kami, khususnya di SMIT Al-Multazam 2 Linggajati. Untuk perbedaan yang ada di konten materi pelajaran, bahwa selain bidang Quran di kami juga untuk pelajaran PAI dan Budi Pekerti itu yang biasanya itu hanya 1 mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, tapi di SMIT Al-Multazam 2 Linggajati ini PAI dan Budi Pekerti itu dipecah, yaitu ada pelajaran Quran, ada pelajaran hadis, ada pelajaran tafsir, dan ada pelajaran fikih, akidah, akhlak, yang ini bisa memaksimalkan pemahaman, bisa memaksimalkan pengetahuan santri agar lebih mendalam di bidang-bidang tersebut. Tentu ini menjadi sebuah hal yang baik. Kemudian juga mengingat lembaga ini adalah lembaga pondok pesantren yang tidak terlepas daripada nilai-nilai keislaman itu sendiri. Namun tantangannya adalah di mana santri yang ada di pondok pesantren juga kan adalah santri-santri yang berlatar belakang yang berbeda, dan kelas ekonominya pun kelas ekonomi menengah ke atas, dan ini memungkinkan
banyak sekali gesekan-gesekan, kemudian juga memang ada ketidaksiapan baik itu secara mentalitas santri yang ada di lingkungan pondok ataupun mentalitas terhadap kebiasaan-kebiasaan yang ada di pondok pesantren. Metode penelitian evaluasi dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Kemudian untuk subjek dan teknik penarikan informan, data primer divisi litbang ini diperoleh dari divisi litbang Al-Multazam, kemudian juga stakeholder guru Snaitel Al-Multazam 2. Kemudian data sekunder ini bisa diperoleh dari buku, jurnal, koran, dan media online. Teknik pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, teknik analisis data, statistik inferensi, segmentasi data ke dalam tema penyajian data, inversi data. Teknik penghapusan data dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kehilafan dan kekeliruan. Terima kasih atas bimbingan dan arahannya kepada Bapak dosen. Semoga selalu sehat dan salam sukses sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.